Halo semuanya, kami dari kelompok 1 Fisiologi 3A akan menjelaskan tentang sistem urinaria. Tapi sebelum kita lanjut ke penjelasannya, mari kita saksikan animasi berikut ini. Ayolah Sofia, tunggu aku ambil kunci. Soda, ayolah. Air, enggak. Aku yakin kuncinya di dalam. Kok bisa ada ini? Ayolah Sofia. Yang benar saja. Kenapa tas perempuan banyak isinya? Apa ada toilet di dalam? Yeay, ketemu. Kayaknya aku ngompol. Malu banget. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa yang terjadi ketika kita menahan ekskresi urin dari dalam tubuh kita? Dan bagaimana sih proses terjadinya urin itu? Nah, sebelum kita masuk ke penjelasannya, mari kita mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem urinaria. Nah, sistem urinaria atau sistem urinalis merupakan sistem organ yang memproduksi urin dan mengeluarkannya dari dalam tubuh. Nah, sistem urinaria ini terdiri dari renal, ureter, bladder, dan juga uretra yang memiliki fungsi untuk mengekskresikan zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang posisi dan juga bentuk dari bagian-bagian urinaria. Nah, pada perempuan terdapat ginjal, kemudian ureter, kemudian bladder, dan juga uretra. Pada laki-laki terdapat ginjal, kemudian ureter, kemudian bladder, dan yang membedakan dari perempuan setelah bladder pada laki-laki terdapat prostat, yang kemudian dilanjutkan dengan uretra. Nah, ginjal sendiri berbentuk seperti kacang berwarna merah keunguan dan posisinya sendiri berada satu di kiri dan satu di kanan. Nah, ginjal bagian kanan posisinya lebih rendah daripada ginjal bagian kiri karena di atas ginjal bagian kanan terdapat hati yang posisinya mendorong ginjal sehingga ginjal yang sebelah kanan ini lebih rendah posisinya daripada ginjal sebelah kiri. Kemudian untuk ureter bentuknya itu seperti saluran pipa yang menghubungkan antara ginjal dan juga bladder. Nah, untuk bladder sendiri berbentuk kantong elastis dan juga uretra merupakan saluran keluarnya urin. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian dari sistem urinaria secara lebih detail. Nah, yang pertama terdapat ginjal atau memiliki nama lain renal atau kidney. Terdapat beberapa bagian di dalam ginjal. Nah, yang pertama terdapat cortex renalis yang merupakan tempat glomerulus dan juga tubulus. Kemudian terdapat medulla renalis yang merupakan jalur keluar urin dari renal. Kemudian terdapat piramid renalis yang merupakan bagian yang berbentuk segitiga terbalik. Kemudian terdapat papilla renalis yang merupakan ujung dari piramid renalis, dan terdapat calyx renalis minor dan mayor yang merupakan kolopak yang terhubung ke piramid renalis, dan terdapat pelvis renalis yang merupakan jalur penghubung ke ureter. Nah, selanjutnya di dalam renal terdapat bagian yang dinamakan dengan nefron. Nah, apa sih nefron itu? Nefron merupakan unit fungsional ginjal yang terletak di sekitar korteks hingga medulla renalis. Nah, di dalam nefron terdapat bagian-bagiannya lagi nih. Nah, yang pertama terdapat glomerulus yang merupakan tempat untuk filtrasi. Kemudian terdapat capsula Bowman yang merupakan tempat untuk menampung filtrat. Kemudian terdapat tubulus contortus proximal yang merupakan tempat reabsorpsi zat yang diperlukan. Kemudian terdapat lengkung Henle yang merupakan reabsorpsi air dan natrium klorida. Kemudian terdapat tubulus contortus distal yang merupakan tempat augmentasi, dan juga yang terakhir terdapat tubulus collectivus yang merupakan tempat untuk mengumpulkan urin. Terdapat beberapa organ yang membantu proses urinari. Pada ginjal, terdapat korteks yang sangat berperan dalam proses filtrasi dan melindungi ginjal bagian dalam. Lalu, terdapat medulla yang sangat berperan dalam proses reabsorpsi dan augmentasi. Nefron berperan dalam menjaga hemostasis tubuh melalui penyaringan darah, reabsorpsi, sekresi, dan pembentukan urin. Nefron dapat memisahkan air, ion, dan molekul kecil dari darah, menyaring limbah dan racun, serta mengembalikan molekul yang dibutuhkan ke dalam darah. Terdapat renal corpus gunanya untuk menyaring darah. Terdapat renal tubule
gunanya untuk menyerap kembali elektrolit dan air serta menjaga keseimbangan asam dan basa. Terdapat glomerulus yang dapat menyaring darah atau filtrasi sehingga menghasilkan filtrat. Glomerulus dibentuk oleh jaringan pembuluh darah kecil atau kapiler yang terbungkus dalam kantung yang disebut kapsul Bowman. Nah, selanjutnya akan kami jelaskan tentang bagian-bagian dari ureter. Nah, ureter terdiri dari 3 pembagian daerah. Nah, yang pertama terdapat ureter proksimal, kemudian terdapat ureter distal, dan juga yang ketiga terdapat ureter intramural. Kemudian terdapat 3 lapisan juga nih pada ureter. Yang pertama terdapat mukosa bagian dalam, kemudian terdapat lapisan otot tengah, dan juga yang terakhir terdapat serosa bagian luar. Selanjutnya yaitu bladder. Nah, bladder ini terletak di regio hipogastrium atau pubik. Nah, pada laki-laki di bagian tulang kemaluan atau tulang pubis nih, di atas prostat, di antara uretra yang melewati prostat dan juga rektum. Nah, untuk yang perempuan, bladder ini terletak di antara simfisis pubis, titik pertemuan antara kedua tulang kemaluan, dan juga vagina, berada tepat di bawah rahim dan juga uterus, dan di atas uretra dan vagina. Urin yang diproses pada bagian buah ginjal akan dialirkan keluar tubuh melalui ureter menuju tempat penampungan urin yang disebut dengan urinary bladder. Saat urin pada urinary bladder penuh, urin akan keluar dari tubuh melalui saluran yang disebut dengan uretra. Selanjutnya, terdapat ureter yang posisinya membentang pada retroperitoneum dalam rongga panggul atau pelvis. Ureter akan menyalurkan urin dari ginjal menuju urinary bladder. Selanjutnya, pada urinary bladder dapat mengembang dan berkontraksi untuk menampung berbagai volume urin. Urinary bladder berbentuk seperti buah pir, letaknya di belakang simfisis pubis. Pada urinary bladder terdapat scratch reseptor yang dapat memberikan stimulus sensasi berkemih saat volume kandung kemih telah mencapai kurang lebih 150 cc. Lalu, pada uretra menghubungkan urinary bladder sebagai jalan keluarnya urin. Pada pria, uretra termasuk bagian reproduksi yang dapat mengalirkan sperma. Uretra memiliki 2 sfinkter berperan sebagai katup yang dapat membuka dan menutup. Sehingga urin dapat keluar dari urinary bladder melalui uretra. Selanjutnya akan kami jelaskan tentang bagian-bagian pada uretra pria. Nah, bagian-bagian pada uretra pria yaitu ada pars intramuralis yang ukurannya itu 1 cm, berada di dalam dinding vesika urinaria. Kemudian terdapat pars prostatica yang ukurannya itu 3,5 cm melalui kelenjar prostat. Kemudian terdapat pars membranacea, ukurannya itu 1-2 cm, yaitu letaknya menembus dasar panggul. Kemudian terdapat pars spongiosa yang ukurannya ini paling panjang, yaitu 15 cm, yang letaknya tertanam di dalam korpus spongiosum penis. Nah, yang selanjutnya terdapat uretra wanita. Nah, uretra wanita atau uretra pada perempuan ini ukurannya lebih pendek nih daripada uretra pada laki-laki. Nah, letaknya sendiri berada di inferior dari bladder melalui dasar panggul dan bermuara pada perineum. Ukurannya sendiri yaitu sekitar 3-5 cm. Setelah tubuh telah menyerap makanan yang sudah diperlukan, produk sisa akan tertinggal di usus besar dan juga pada dalam darah. Untuk rata-rata orang dewasa memiliki darah sebanyak 4,5 hingga 5 liter pada tubuh mereka. Darah akan dibawa menuju ginjal oleh renal artery. Pada ginjal yang terindikasi akan membersihkan sebanyak 125 ml darah setiap menitnya secara terus-menerus dan membersihkan sisa material toksin dan air yang berlebih pada aliran darah. Di dalam ginjal terdapat
jutaan filter darah yang dinamakan nefron. Ukuran nefron sangatlah kecil sehingga Anda hanya dapat melihatnya melalui mikroskop dengan kualitas tinggi. Pada setiap nefron tersusun dari filter berukuran sangat kecil yang dinamakan glomerulus yang terhubung dengan tubule. Saat darah melewati nefron, cairan dan juga produk sisa akan tersaring dan bergerak menuju ureters. Ureters adalah saluran sempit yang membawa urin dari ginjal menuju bladder. Otot pada dinding ureter akan secara terus-menerus mengencang dan meregang, memaksa urin untuk terus bergerak ke bawah menjauh dari ginjal, menghalangi urin tersebut untuk kembali ke atas atau diam. Urin akan berakhir di bladder. Dinding bladder akan meregang dan membesar untuk menyimpan urin sehingga dapat terkontrol saat buang air kecil. Untuk kapasitas normal bladder adalah sekitar 400 hingga 600 ml. Bladder terhubung langsung dengan otak karena penuh dengan reseptor yang dapat memberitahu otak seberapa penuh bladder tersebut. Saat bladder penuh, syaraf akan memberi sinyal untuk buang air. Lalu, otak akan memberi sinyal kepada otot bladder untuk mengencang sehingga menekan urin keluar dari bladder. Di waktu yang sama, otak akan memberi sinyal pada otot sphincter untuk meregang supaya urin dapat keluar dari bladder menuju uretra. Urin mengandung 95% air, 5% produk sisa, termasuk urea, kreatin, amonia, dan uric acid. Uretral sphincter pada laki-laki maupun perempuan adalah dua struktur otot yang mengatur aliran dari urin dan mencegah supaya urin tidak bocor dengan menutup secara rapat.